Presiden Joko Widodo memerintahkan untuk membuat perencanaan vaksinasi, mulai dari pengadaan hingga distribusi. Sementara uji klinis terhadap 2.000 sukarelawan masih berlangsung di Bandung, Jawa Barat. Sampai 27 September, 10.386 orang meninggal dunia di Indonesia akibat COVID-19. Belum ada obatnya. Dunia termasuk Indonesia berharap ada vaksin sebagai penangkal dan pencegah makin luasnya penyebaran COVID-19. Inilah yang sedang dilakukan Indonesia. Fakultas Kedokteran Universitas Padjadjaran Bandung, Jawa Barat tengah menguji klinis tahap ketiga calon vaksin dari Sinovac Tiongkok. Segera setelah uji klinis kelar, vaksin segera diproduksi dan diedarkan. Lalu masyarakat divaksinasi. Ini keinginan Presiden Joko Widodo. Maka dalam rapat terbatas penanganan COVID-19 di Istana Merdeka Senin pagi, Jokowi menginstruksikan para pembuatnya membuat perencanaan vaksinasi COVID-19 secara detail dalam waktu 2 pekan. Saya minta dalam 2 minggu ini sudah ada perencanaan yang detail, kapan dimulai, lokasinya di mana, siapa yang melakukan, siapa yang divaksin pertama, semuanya harus terencana dengan baik sehingga saat vaksin ada itu tinggal langsung implementasi pelaksanaan di lapangan. Lalu, kapan tepatnya uji calon vaksin Sinovac selesai? Dengan 2.000 orang mendaftar sebagai sukarelawan, termasuk Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil, calon vaksin selesai diuji pada Januari 2021. Kami sesuai sama rencana, ya kami kan ada penelitian, ada yang 540 pertama, itu ya yang 540 pertama penelitian itu akan selesai kami evaluasi itu pada akhir Januari. Itu untuk melihat keamanan dan untuk lihat imunogenicity, tapi belum efficacy. Kalau kita melihat sampai efficacy, itu Maret baru selesai penelitian saya, ya penelitian kami. Nah, jadi kalau umpamanya yang paling cepat itu paling cepat itu adalah Januari. Setelah dipastikan selesai, giliran tugas Bio Farma yang memproduksi jutaan dosis vaksin yang dibutuhkan buat masyarakat Indonesia. Inilah perencanaan yang dibutuhkan Jokowi, termasuk menentukan siapa saja yang harus divaksinasi pada tahap pertama produksi vaksin COVID-19. Ketua Tim Penanganan COVID-19 dan Pemulihan Ekonomi Nasional yang juga Menko Perekonomian Erlangga Hartarto menyatakan, peraturan Presiden akan menjadi dasar hukum vaksinasi COVID-19. Dokter dan tenaga medis disebut akan menjadi prioritas pemberian vaksin. Tadi arahan Bapak Presiden memprioritaskan kepada mereka yang di garda terdepan, yaitu terkait dengan pelayanan medis, dokter dan pelayanan mereka yang bertugas untuk melayani medis. Kemudian yang kedua, penerima bantuan iuran. Sedangkan skema mandiri sedang kami matangkan. Karena itu skema mandiri ada yang sifatnya individual dan juga mungkin yang terkait tadi ada yang mengusulkan dari sektor korporat, yaitu mereka membeli secara berkelompok. Ketua Satgas COVID-19 Ikatan Dokter Indonesia Zubairi Jurban menyatakan, dokter dan tenaga medis memang salah satu prioritas. Tapi juga ada sejumlah pihak lain yang tak boleh dilupakan pemerintah. Yang di garis depan yang menata laksana ngobati pasien COVID itu yang prioritas pertama. Kemudian tentu yang usia lanjut yang mempunyai komorbid. Kemudian guru itu menjadi penting sekali. Kemudian juga perlu dipikirkan wanita hamil karena ternyata mempunyai risiko lebih tinggi untuk gawat untuk meninggal dibanding yang lain. Kemudian ke arah key person yang lain, semua orang yang mempunyai risiko tertular lebih tinggi. Dan yang terakhir pada prinsipnya untuk semua penduduk. Tapi pakar virologi dari Fakultas Kedokteran Universitas Gadjah Mada Muhammad Saifuddin Hakim menilai, vaksin bukan satu-satunya cara menghentikan pandemi COVID-19.
Sebab, wabah virus corona sebelumnya seperti SARS-CoV dan MERS-CoV berhasil dihentikan tanpa vaksin. Menurutnya, masyarakat harus disiplin melaksanakan upaya-upaya pencegahan penularan. Tidak boleh kendor sama sekali. Jangan terburu-buru menyimpulkan vaksin yang sedang diuji klinis saat ini pasti akan efektif dan sudah pasti menjadi pilihan untuk diedarkan. Ini kesimpulan yang terlalu dini. Berharap pada vaksin jelas boleh, tapi sambil berharap pemerintah Joko Widodo memang punya tugas lebih berat ketimbang menguji vaksin. Jokowi harus menjadi pemimpin yang bekerja sama dengan pemerintah daerah, menyadarkan masyarakat akan bahaya COVID-19. Bukan cuma bahaya terhadap diri sendiri, tapi juga keluarganya. Sehingga duit yang sudah dianggarkan dalam program vaksinasi pada 2020 sebesar 3,8 triliun rupiah untuk pengadaan, distribusi, hingga penyuntikan, dan tahun 2021 sebesar 18 triliun rupiah efektif terpakai. Tim Liputan, Kompas TV.